Oke teman-teman, jadi pagi ini kita ada sedikit kendala nih di bagian backup DC kita. Tadi pagi itu mati lampu dari mati listrik dari jam 3 subuh ya sampai jam 7. Cuman mati listrik itu mati hidup. Jadi akhirnya itu mengakibatkan kerusakan pada inverter kita. Nah di sini inverter kita rusak di pinggirnya. Akhirnya klien mati total. Nah solusinya ini kita cabut dulu, jadi kita bikinkan backup DC sementara dulu dengan menggunakan solar controller. Kita bikinkan dulu ya backup DC sementara dulu. Nah untuk backup DC yang ininya ini akan kita pensiunkan, kita akan rubah lagi modelnya. Jadi backup DC yang saya itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini modelnya. Jadi saya menggunakan relay di sini sebagai triggernya menggunakan ini 12 volt DC. Ini yang nggak kuat justru inverternya mati dia. Inverternya mati mungkin karena hidup nyala. Dia di sini nggak ada nggak ada stabil arus ya, ada stabilizer. Padahal di sini saya udah buat protection ya, di sini protection untuk AC. Cuman pas begitu perpindahan itu inverternya tahu-tahu mati ya teman-teman ya. Jadi peralatan itu di sini nggak hidup. Nah akhirnya kita carikan solusi sementara dulu untuk antisipasi, karena ada beberapa klien yang sebetulnya tidak boleh mati. Jadi mau nggak mau saya bikinkan dulu sementara dengan menggunakan charger aki di sini dan solar controller. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini solar control yang warna biru yang sudah dimodifikasi, dan ini charger aki ya teman-teman tuh. Charger aki. Sini akinya saya menggunakan Verela 150 12 volt. Oke, sekarang kita akan bongkar dulu nih teman-teman nih. Kita akan bikin backup DC full DC. Jadi sistemnya selama menunggu inverter datang saya akan membuat full DC dulu, jadi tidak ada perpindahan atau tidak ada jeda, alias semua sumber tegangan dan arus itu dari aki. Adapun untuk peralatan yang AC seperti ini ya, X86, terus switch dealing ini dan ini nggak bisa dirubah jadi DC teman-teman. Nggak bisa dirubah jadi DC karena power supply-nya dia beda ya. Jadi dia ada dua arus yang masuk, ada 12 volt dan ada 5 volt. Tapi saya bikin terpisah, dia nggak hidup. Jadi tetap ini harus AC, Adapun ini tetap akan saya rubah jadi AC karena step down-nya sering panas. Kalau misalnya dirubah jadi DC, ini sering bermasalah di step down-nya atau di buck converter-nya. Adapun ini X86 memang harus AC karena saat kita menggunakan Pico PSU yang ada Pico PSU-nya mati dan mainboard-nya jadi panas. Jadi saya nggak mau ambil resiko di situ. Oke, sekarang kita akan rakit dulu backup DC-nya. Sekarang semua sampingnya dari PLN ya, full PLN dia. Akinya tidak terpakai. Untuk sementara saya menunggu inverter datang, kita akan buatkan dulu backup DC sementara karena untuk mengcounter customer yang memang tidak boleh mati. Oke, nah ini kita ke atas ya teman-teman sekarang ya. Kita akan ke atas untuk bongkar. Jadi ruangan bedah itu adanya di atas tuh teman-teman. Ruangan bedah itu adanya di atas. Ya, di sini ruangan bedah kita ya. Ini gudang tempat peralatan yang dipakai tapi nggak sering ya. Kita masukin ke gudang sini. Adapun gudang yang bawah itu peralatan yang memang jarang sekali dipakai. Nah, ini tempat tim kita membedah atau ngoprek sesuatu. Ini adalah mes kamar karyawan ya, teman-teman ya. Dua kamar di sini ada. Sebenarnya ini juga bisa saya fungsikan sebagai kamar. Cuman kayaknya kalau misalnya siang ini harus dipasang AC nih karena atasnya panas banget. Oke, kita langsung ini backup DC yang dulu ya teman-teman ya. Ini backup DC yang dulu. Kita akan oprek lagi. Kita akan buat full DC. Tapi untuk beberapa perangkat
kita akan hubungkan dia dengan inverter. Jadi saya lagi nunggu inverternya nih, teman-teman di sini. Tadinya saya mau menggunakan ATS. Di sini saya ada ATS juga, ya, atau automatic transfer system. Cuman percuma karena inverternya itu kerjanya benar-benar berat. Jadi saat dia load itu betul-betul arus itu terpakai besar sekali gitu. Saya udah ngakalin pakai elko yang besar banget, tapi ternyata tetap nggak nahan ya teman-teman. Nah ini nih, saya sudah menggunakan elko, tapi tetap saat perpindahan itu inverter itu bekerja full gitu, bekerja full. Jadi kalau kita mengharapkan untuk benar-benar tidak ada jeda di ATS ini, itu bisa, cuman akhirnya begitu perpindahan atau switching dari PLN ke inverter, itu inverternya akan bekerja sangat berat gitu, karena dia harus ngeload beban full server itu dari awal. Nah ini resiko banget kalau misalnya pemadaman listriknya itu ngetrip ya, atau mati hidup gitu. Nah tadi itu jam 3 itu terjadi kayak gitu teman-teman. Jadi mati hidup itu lebih dari 4 kali ya, listrik itu mati hidup. Akhirnya inverternya jebol gitu. Inverternya jebol dan nggak kuat. Muis lagi bongkar kontrolernya. Nah, dan kita akan buat full DC dulu. Full DC. Jadi semua tegangan dan arus itu dari aki, teman-teman. Nah, itu namanya full DC. Ya. Semua kita fullkan dulu dari aki. Nanti membuat aki rusak katanya. Itu banyak banget yang bilang seperti itu. Sebetulnya yang membuat aki rusak itu kalau terjadi overcharge. Itu yang membuat aki rusak. Kalau terjadi overcharge, baru akinya rusak. Kalau akinya tidak overcharge, ya nggak rusak. Karena sebetulnya full DC itu sama dengan apa yang dipakai oleh solar panel dan topologi kendaraan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di kendaraan atau di mobil ataupun di motor, itu sebetulnya sama. Mobil itu sudah full DC. Atau motor-motor yang baru itu semuanya sudah full DC gitu. Dan mereka bisa menjamin kualitas aki itu selama 3 tahun lebih ya dari motor baru. Nah ya sama aja sebetulnya. Kalau tidak terjadi overcharge atau loss pada controller, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa gitu loh teman-teman. Kalau solar panel atau source-nya atau sumber inputnya itu dari panel surya, itu masih bisa terjadi overcharge karena input dari solar panel atau input dari panel suryanya itu kita nggak tahu ya. Nah, kita nggak bisa matok harus di sekian, kita nggak bisa matok. Jadi kadang-kadang bisa 13 volt, bisa 14, kadang-kadang bisa tembus jadi 16 volt gitu. Nah, kebanyakan teman-teman kita itu ngakalinnya dengan menggunakan buck converter gitu, teman-teman. Jadi sesudah panel surya itu diberikan buck converter. Saya di sini sampelnya habis lagi kebetulan nih. Atau step down yang 20 ampere. Saya habis di sini sampelnya. Step down yang 20 ampere itu untuk membatasi tegangan biar tidak lebih dari 13,7. Saya juga seperti itu kalau di lapangan. Jadi kalau misalnya saya menggunakan panel surya, itu saya nggak langsung masukkan ke controller, nggak langsung saya masukkan ke controller ini. Jadi saya masukkan dulu ke step down. Nanti baru dari step down itu saya set di 13,7 volt. Gitu. Jadi yang masuk ke controller ini tetap 13,7 volt gitu loh teman-teman. Kalau untuk pakai power supply sebenarnya aman. Tuh, aman. Nah, untuk ininya, untuk step down-nya itu kita harus menggunakan yang 2 trimpot ya, atau yang ada pengaturan ampernya. Ini sampel yang udah saya bongkar. Nih mati di MOSFET-nya. Saya ganti dan ternyata jalurnya bermasalah. Jadi kalau teman-teman menggunakan step down yang modelnya kayak gini, dia ada 2 trimpot ya, ada 2 trimpot. Ini ada pengaturan tegangan dan pengaturan arus. Nah, ini baru bisa dipakai. Kalau yang model-model satu gini,
yang cuma ada satu trim pot itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi simpel ya teman-teman ya, sebetulnya nggak usah takut untuk menggunakan full DC dengan menggunakan controller ataupun dengan menggunakan aki. Di sini ya kita sudah mulai perakitan. Untuk outputnya, untuk output AC-nya itu saya menggunakan power supply komputer yang sudah saya modifikasi ya teman-teman ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini power supply komputer yang udah saya modifikasi, outputnya 12 volt dan 5 volt. Kenapa saya tidak menggunakan full DC dari aki, langsung ke power supply seperti ini? Itu untuk menghindari beban kejut teman-teman. Jadi saya menghindari atau mengantisipasi kemungkinan terburuk ya. Kalau misalnya ada arus kejut, jadi itu nggak langsung ke perangkat, jadi langsung ke power supply dulu gitu loh. Itu bisa ngasih pengamanan sebetulnya teman-teman. Adapun untuk inverternya tetap saya ambil dari aki ya teman-teman ya, karena kalau dari output SCC itu maksimal loadnya itu cuma 10 ampere, sedangkan beban saya itu lebih dari 30 ampere gitu. Oke, sekian vlog dari saya. Nanti saya akan update jika ininya sudah selesai ya, jika backup disk-nya sudah selesai. Untuk teman-teman yang belum subrek, langsung di subrek aja. Terus juga jangan lupa di like and share. Sebarkan video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, say no to drugs, dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.